Perkenalkan, nama saya Angelika Sejabat dengan NPM 230910318 dari kelas 8H semester 3 dengan mata kuliah pembelajaran matematika SD kelas lanjut dengan dosen pengampu Bapak Patri Johnson Silaban SPD MPD. Pembelajaran matematika SD kelas lanjut. Topik yang akan saya bawakan mengenai bilangan. Yang pertama ada membaca bilangan, kedua menulis bilangan, ketiga mengurutkan bilangan, keempat membandingkan bilangan, kelima menentukan nilai tempat, keenam operasi hitung, dan yang ketujuh menyelesaikan masalah. Pembelajaran yang pertama yaitu menulis bilangan. Apa itu bilangan? Bilangan adalah kumpulan angka dari angka. Selanjutnya kita akan lanjut ke cara menulis bilangan. Satuan terdiri dari satu angka. Puluhan terdiri dari dua angka. Ratusan terdiri dari tiga angka, dan ribuan terdiri dari 4 angka. 3.953. Jika dibuat dalam bentuk tabel, satuan, 9, puluhan, 10, ratusan, 250, ribuan, 3953. Jadi 9, 10, 250, 3953 ini adalah contoh dari menulis bilangan. Lanjut ke topik kedua, membaca bilangan. Contoh: 345. Bagaimana membaca bilangan ini? Mari kita bagi dalam bentuk tabel. Ratusan 300, puluhan 40, dan satuan 5. Jika ditulis, bisa kita baca dengan 345. Contoh kedua, 12.534. Jika dibuat dalam bentuk tabel, ribuan, 12.000,
ratusan, 500, puluhan, 30, satuan, 4. Jika dibaca 12.000, 500, 34. Bagaimana membaca bilangan bertulis jutaan? Contohnya, contoh 1.345.234. Titik satu di belakang titik dibaca jutaan, dan ini dibaca ribuan. 1.345.234. Topik yang ketiga, mengurutkan bilangan. Jika dikatakan mengurutkan bilangan, berarti ada bilangan terkecil dan bilangan terbesar. Bilangan terkecil dilambangkan dengan sedangkan bilangan terbesar dilambangkan dengan ini. Bagaimana biar bilangan terkecil dan bilangan terbesar itu tidak keliru? Bisa kita buat kecil dan besar, atau kecil besar. Kita mulai dari mengurutkan bilangan terkecil. Agar kita memahami tentang bilangan terkecil, saya membuat contoh seperti kereta angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan kita mulai dengan contoh 10, 2, 3, 9. Bilangan terkecil berarti 2, 3, 9, 10. Berarti dapat ditulis bilangan terkecil dimulai dari angka 2, 3, 9, dan 10. Selanjutnya, mengurutkan bilangan terbesar sampai terkecil. Bilangan terbesar dilambangkan seperti ini. Bilangan terbesar jika dibuat dalam bentuk kereta angka 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Contoh, urutkanlah bilangan terbesar hingga terkecil. Jika kita urutkan dari bilangan terbesar sampai terkecil 10, dapat ditulis 10, selanjutnya 8, dan 2, 1.
Topik keempat, membandingkan bilangan. Membandingkan bilangan atau artinya menentukan bilangan apakah bilangan itu lebih besar atau lebih kecil. Jika ada kata membandingkan, berarti ada yang lebih besar dan ada yang lebih kecil. Masuk ke contoh. 2 lebih kecil dari 5. Ini adalah bilangan satuan. Kecil 24 lebih besar dari 22. Besar. Ini adalah bilangan puluhan. 250 lebih kecil dari 300. Kecil. Ini adalah bilangan ratusan. 3.123 lebih besar dari 1.225. Ribuan. 1.225.222 lebih kecil dari 5.545.123. Jutaan. Berarti ada satuan, puluhan, ratusan, ribuan, jutaan. Pembahasan nomor 5. Menentukan nilai tempat bilangan. Nilai tempat. Apa itu nilai tempat? Nilai tempat adalah nilai yang dimiliki oleh suatu tempat atau posisi bilangan. Sekarang kita masuk ke contoh. Menentukan nilai tempat 352. Angka 3 mempunyai nilai tempat ratusan. Angka 5 mempunyai nilai tempat puluhan. Dan angka 2 mempunyai nilai tempat satuan. Jadinya dibaca 352 satuan. Bagaimana jika ribuan? Contoh 3.953. Bagaimana menempatkan nilai ini? Bisa dijabarkan. Angka 3 mempunyai nilai tempat ribuan. Angka 9 mempunyai nilai tempat ratusan. Angka 5 mempunyai nilai tempat puluhan, dan angka 3 mempunyai nilai tempat satuan. Jika dibaca
3.953 karena satuan 3.953 dapat ditulis 595.332. Contoh berikutnya, satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluh ribuan, ratusan, ini ratusan ribuan, jutaan, puluh jutaan, ratusan jutaan. Jadi ini satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluh ribuan, ratusan ribuan, jutaan, puluh jutaan, ratusan jutaan. Yang inilah disebut dari satuan, puluhan, ratusan hingga ratusan jutaan, disebut itu nilai tempat. Kita lanjut operasi hitung. Sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Yang pertama, ada komutatif. Bisa dilambangkan tambah dan kali. Arti dari komutatif ini adalah pertukaran. Dirumuskan A ditambah B sama dengan B ditambah A. A dikali B sama dengan B dikali A. Masuk ke contoh. Contohnya, tiga ditambah 7 sama dengan 7 ditambah 3. Hasilnya 10. 4 dikali 5 sama dengan 5 dikali 4, hasilnya 20. Kedua, asosiatif. Ini bisa tambah dan bisa kali. Arti dari asosiatif, pengelompokan. Bisa dirumuskan A ditambah B ditambah C sama dengan A tambah B ditambah C. A dikali B dikali C sama dengan A dikali B dikali C. Contoh,
2 ditambah 3 ditambah 5 sama dengan 2 ditambah 3 ditambah 5 sama dengan 10. Masuk ke contoh 2, bisa juga 3 dikali 4 dikali 2 sama dengan 3 dikali 4 kali 2 sama dengan 24. Tiga ditambah 5 sama dengan 8 ditambah 2 sama dengan 10. Ini 4 dikali 2 sama dengan 8 tambah 3. 4 kali 2 sama dengan 8. 8 dikali 3 sama dengan 24. Distributif. Arti dari distributif ini adalah penyebaran. Bisa dirumuskan kali terhadap tambah perkalian terhadap pengurangan. Masuk ke rumus perkalian terhadap penambahan A dikali B tambah C sama dengan A ditambah A dikali B ditambah A dikali C. Masuk terhadap perkalian terhadap pengurangan. Masuk rumus A dikali B dikurang C sama saja dengan A dikali B dikurang A dikali C. Sebagai contoh, 2 dikali 3 tambah 4 bisa juga dibuat atau dituliskan 2 dikali 3 tambah 2 dikali 4. 2 dikali 3 6 ditambah 2 kali 4 8, hasilnya 14. Lalu 3 dikali, ini tinggal diturunkan saja rumusnya. 3 dikali 4 kurang 2 sama bisa juga ditulis dengan 3 dikali 4 dikurang 3 kali 2. 3 kali 4 12 dikurang 3 kali 2 6. 12 dikurang 6 sama dengan 6. Masuk ke nomor 4, unsur identitas. Penjumlahan dari unsur identitas sama dengan 0 dan perkalian unsur identitasnya sama dengan 1. Bisa dituliskan A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A. Artinya berapapun hasil A jika ditambahkan 0 tetap sama penyebutannya. Dan jika A dikali 1 sama dengan 1 dikali A. Artinya
Berapapun bilangannya, jika dikalikan dengan 1, hasilnya tetap bilangan itu sendiri. Masuk ke contoh soal. 3 ditambah 0 sama dengan 0 ditambah 3. Hasilnya 3. 3 dikali 1 sama dengan 1 dikali 3. Hasilnya 1 kali 3, 3. Masuk ke pembelajaran ke-7, menyelesaikan masalah. Soal cerita. Mari kita baca bersama-sama soal cerita bilangan bulat. Suhu di suatu kota pada pagi hari 26 derajat Celcius. Pada siang hari suhunya naik menjadi 8 derajat Celcius. Lalu pada malam hari suhunya turun lagi menjadi 10 derajat Celcius. Pertanyaannya, berapakah suhu kota tersebut pada malam hari? Mari kita kerjakan bersama-sama. Jika naik, kita tandai tambah dia, dan jika turun, ditandai kurang. Nah, suhu awalnya di pagi hari 26 derajat Celcius, berarti tambah 26 derajat Celcius. Ditambah, ini kan naik, berarti naik jadi tambah dia, jadi naik 8 derajat Celcius. Lalu pada malam hari suhunya turun berarti kurang 10 derajat Celcius. Cara mengerjakannya seperti ini. 26 derajat Celcius ditambah 8 derajat Celcius 34. Suhu pada pagi hari 26 derajat Celcius. Pada siang hari suhunya menjadi 34 derajat Celcius. Suhu di siang hari. Lalu turunkan 34 dikurang 10, pada malam hari 10 menjadi 24. Dapat kita tulis bahwa suhu pada malam hari sama dengan 24 derajat Celcius. Berarti jika dituliskan pada pagi hari 26 derajat Celcius, siang hari 34 derajat Celcius, dan pada malam harinya 24 derajat Celcius.